sosisnya ya. Dengan dia sosisnya punya mau habis tak? Ya banyak tadi itu. Kalau minggu sudah keluar ya. Sana sekolah minggu. Kenapa berdiri masih banyak kursi kita? Cek 1, 2, 3. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersukacita hari ini boleh beribadah bersama-sama dan Tuhan menganugerahkan kita cuaca yang baik. Alangkah baiknya kalau kita saling menyapa kanan kiri. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita keluarga di dalam Tuhan. Siapapun kita, di dalam Yesus kita adalah satu. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat hari ini saya pakai mic baru. Ini berkat taburan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semakin diberkati dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Baik, saya undang boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Ibu Kore untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sampai sore ini Tuhan kami tetap ada selama kami ada semakin anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, penyertaan, pelindungan, anugerah melimpah bagi kami. Bahkan sukacita dan sejahtera Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama untuk ibadah kami ini Tuhan. Mereka berkati ibadah kami. Berkat setiap hamba-hamba mereka melainkan berkati urapi mereka Tuhan, pakai senantiasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, apakah setiap orang yang hadir jemaat Tuhan tidak terlewatkan kami. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, orang tua sama Tuhan berkati melawat memulihkan kami. Bila ada antara kami yang sakit, sembuhkan kami Tuhan. Bila kami yang lemah, kuatkan kami Tuhan. Bila kami dekatkan kami kembali untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya kami datang kepada Engkau. Lawatan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba yang berpujian, berkati urapi mereka. Mungkin pujian diberkati urapi Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan tengah ibadah kami. Yang singin berkati urapi mulut lidah, pakai bersenantiasa untuk memuji menyembah Engkau. Lebih-lebih yang Bapak kembali silakan yang firman berkati urapi. Bahwa yang karunia Tuhan berikan kuasa Tuhan berikan bagi Bapak Gembala sidang kami untuk menyatakan isi hati setiap kami Tuhan. Bila firman tidak tercil kehidupan kami, berikan kami hati yang mendengar Tuhan, berikan yang mendengar hati yang mengertikan firman oh Bapak. Karena kami tahu firman yang mengubah kami, firman yang membantu hati, firman yang memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, kami tidak mengizinkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat sekitar tempat ini. Penguasa-penguasa teritorial sekitar tempat ini, apapun kau bentukmu, penguasa-penguasa kegelapan roh jahat ini, roh najis, roh percinahan, persembahan berhala, apapun engkau, roh setan, roh penghulu di udara, di bawah tempat ini, apapun kau bentukmu, kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Pergi kau jauh-jauh. Tidak ada bagian atas ibadah kami. Hanya Roh Kudus mengalir menjamah setiap kami, mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagar dan api kemuliaan Allah malaikat telah berlasa-lasa berjaga berkeliling berkemah di tempat ini, agar kami semua aman terhadap perlindungan Tuhan nyata bagi kami, keluarga besar kami, sisi rumah kami yang tidak datang bersama kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Dalam nama manapun kami melangkah, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Pagar dan api kemuliaan Allah malaikat telah berjaga melindungi mereka aman dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal perhatian berakhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya pada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Lambaikan tangan kita yang penuh sukacita hari ini. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita arahkan kepada Tuhan. Pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Karena firman-Nya yang katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, maka Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kita boleh sehat, boleh kuat semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Menyatakan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan bermazmur di hadapan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Kau baik bagi kami. Kau setia. Kami mau angkat pujian kami bagi-Mu. Sebab kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Haleluya. Kau baik, Engkau setia, Kau mulia, Kau ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa. Mari kita angkat pujian yang dikatakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Kau hebat, kau dahsyat, kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku beri kemuliaan bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala raja. Dia hebat dan perkasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi gerejamu Barigas Penuaian. Engkaulah kepala gereja atas kami di tempat ini, dan Engkau sedang mencurahkan kekuatan dan kuasa-Mu. Apapun keadaan kami sore hari ini, kami mungkin sakit, kami mungkin letih, lesu, berbeban berat, tapi kami percaya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan Engkau. Dan kalau kami bertemu, berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatunya pasti Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan kita Allah yang maha besar. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, Dia luar biasa.
Puji Tuhan. Nama Yesus nama yang berkuasa, amin. Kita semua percaya itu. Nama Yesus nama yang berkuasa. Mari kita akan pujian ini. Kasih tos, nama Yesus berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Rasanya mantap nyanyi pakai mic ini. Terima kasih yang sudah memberi. Baik, kita akan membuka ruang kesaksian. Kalau ada Bapak dan Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh dengan waktu yang singkat, padat dan jelas. Boleh maju ke depan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu, jangan malu. Ada banyak pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan biar itu meneguhkan setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Ada Bapak Ibu? Ayo silakan, ada yang bersaksi? Mama Cecil mungkin. Silakan Mama Cecil. Ibu Manurung, silakan. Ayo Bu, ayo sampaikan kesaksian kita di tempat ini. Oh, Pak Tayun bukan mau saksi, ngambil minum, silakan Pak. Puji nama Tuhan, belum ada? Kita saksikan dalam persekutuan ataupun doa maupun ibadah minggu depan, amin. Persiapkan segala sesuatu yang Bapak Ibu bersaksi itu membangun kita semua di tempat ini ya. Jadi persiapkan kalau ada kesaksian kita nanti di rumah minggu depan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya minta dengan kasih Mama Cinta, Ibu Semi untuk bawa kita di dalam doa. Silakan Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang baik atas kasih setiamu sepanjang minggu ini Tuhan.
Tenang setia menjaga kami sehingga hari ini Tuhan kami bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan setiamu. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami yang memberi persembahan syukur kami Tuhan, sebelum kami memberi Tuhan menyuci kuduskan agar berguna manfaat untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami memberi dengan ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian lagu nomor 4. Nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita rindu, haus dan laparkan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Tuhan pasti puaskan dahaga kita pada sore hari ini. Saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kekuatan kami hanya melalui firman-Mu Tuhan, tidak kepada perkataan manusia. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang mampu membebaskan dan memerdekakan kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Sore hari ini kerinduan hati kami supaya Engkau berbicara kepada setiap kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan, lakukanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, dan kami menangkap dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Kau taburkan atas setiap kami sore hari ini, dan itu akan bertumbuh, akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat. Dan kami percaya kemenangan menjadi bagian atas kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita angkat sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Saya serahkan kepada Bapak kita. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan Cinta Kau Yesus, mari katakan cintamu kepada Dia. Hanya Engkau bagiku
betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku cinta kau. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihi Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Oh Bapa, ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bapa, bawa kami semakin cinta kepadamu Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu semakin dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Mari pimpin kami, berfirman kepada kami, Roh Kudus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Berkaryalah, bekerjalah di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami, hati dan pikiran kami yang ada di tempat ini. Semua kami Tuhan, bahkan anak-anak sekalipun di tempat ini, kuasailah Roh Kudus. Kami tidak mengizinkan segala kuasa apapun, siapapun itu yang coba mengganggu kami, menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan dan untuk mengerti dan melakukannya. Kami sepakat segala kuasa-kuasa roh jahat, kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa lain, penyakit dan kelemahan tubuh yang coba menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan. Kami sepakat, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kau pergi, kau roh najis. Enyah kau dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Tutup bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pagari kami dengan api kemuliaan-Mu. Dan biarlah malaikat kudus Tuhan berlaksa-laksa, berjaga-jaga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau terima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Narai kabar Bapak Ibu? Barikas luar biasa. Oh haleluya, barikas luar biasa, amin. Salam penuaian, amin. Kita harus menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Makanya terus bangkitkan gairah kita kepada Tuhan ya, supaya kita semakin melihat pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kita, amin. Saudara merindukannya, amin. Saudara merindukannya, amin. Lihat, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Bagian kita adalah ya, cintai Tuhan, ya, hidup di dalam kebenarannya, taat saja kepada Dia. Nanti kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar, amin saudaraku. Nanti kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ini benar loh saudaraku sekalian. Saudara, Tuhan akan mempersiapkan jalannya bagi kita. Tuh, Tuhan akan membukakan jalan yang lebih besar lagi bagi kita. Amin saudaraku. Ya. Ini saudara tahu nggak, ini mic yang saya pakai ini saudaraku sekalian, ini sebenarnya untuk di gedung yang besar ini. Aduh saudara, ini sebenarnya gedung yang besar. Mic ini coba, Tuhan sudah persiapkan. Ya mic-nya dulu lah, nanti baru gedungnya, benar nggak? Aduh, nanti menyusul yang lain-lain. Amin tuh. Tuhan gerakkan hatinya loh. Aduh saudaraku tuh. Ini mungkin tanpa disadari, ibu itu yang memberikan itu. Ibu lagi ya, ya ibu. Dia ibu. Ya. Tanpa disadari sudah membuka jalan, amin. Ya, sudah bernubuat. Ini mic untuk di gedung yang besar sebenarnya. Tetapi kita pakai dulu di sini, amin saudaraku. Karena gedungnya akan menyusul. Haleluya.
Itulah Tuhan, itu luar biasa bagi kita ya. Itu makanya apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita sore hari ini. Coba kita lihat 1 Yohanes. Kita minggu lalu sudah berbicara, minggu lalu, 2 minggu terakhir kita sudah berbicara tentang apa? Keputusan. Benar nggak saudara sekalian? Keputusan hidup kita, keputusan yang kita ambil akan menentukan hasil hidup kita. Apapun keputusan kita itu menentukan hasil hidup kita. Kemudian minggu lalu kita sudah berbicara bahwa keputusan yang membawa kemenangan. Saudara hati-hati dalam setiap keputusan. Ya, saudara berbicara pun itu sedang mengambil keputusan. Amin, saudaraku. Amen. Nah itu makanya bagian kita adalah ya supaya kita tidak salah dalam mengambil setiap keputusan kita. Amin, saudaraku. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita sore hari ini? Coba kita lihat 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Sudah dapat katakan amin? Amen. Oh, belum semua ya. 1 Yohanes 5 itu Bapak Ibu sebelum Yudas ya. Di belakang. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat ayat 3 sampai 5 ya. Kok saya bacanya 2 ya? Iya. Maaf saudara sekalian. Ayat 3 sampai 5. Sudah dapat? Dapat. Sudah ya? Amen. Ya. Kadang-kadang silap lidah ini kadang-kadang repot ya. 1 Yohanes 5 mulai ayat 3 sampai dengan 5. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Sekali lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Saudara, orang biasanya kalau mencintai itu, kasih itu love ya, cinta ya. Ya. Orang ingin pembuktian, saudara sekalian. Benar gak? Apa buktinya lo cinta sama gue? Katanya. Nikahi gue. Bujur dia. Bujur dia. Kalau orang pacaran, masa mau pacaran seumur hidup? Itu orang yang aneh namanya. Itu bukan orang yang jatuh cinta. Itu bukan cinta itu. Benar gak saudara sekalian? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, cinta itu harus dibuktikan. Benar gak saudaraku sekalian? Cinta itu harus dinyatakan. Apa buktinya kamu mengasihi aku? Apa buktinya kau sayang kepadaku? Apa buktinya kau cinta sama saya? Kok gak ada buktinya, ya mana bisa. Dia mengatakan, aku cinta padamu, I love you. Akhirnya I pukul you. Benar gak saudaraku sekalian? Ini, Tuhan mau tunjukkan nih, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan. Supaya kita hidup berkemenangan, ya. Sebab inilah kasih cinta, sayang tuh. Sebab inilah kasih kepada Allah. Apa? Yaitu bahwa kita apa? Menuruti perintah-perintahnya. Saudara, kalau Tuhan tanya, apa buktinya kau mengasihi aku? Tuhan, aku mau taat, aku mau menuruti perintahmu. Menuruti artinya taat, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku? Amen. Bahwa kita itu taat pada perintahnya. Saudara perhatikan, ya, Tuhan pun ingin supaya kita membuktikan cinta kita kepada Dia. Tuh, benar gak saudaraku sekalian? Kita gak bisa saling bilang, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta, tapi kita gak melakukan apa-apa. Saudaraku sekalian, kita gak melakukan apa-apa. Itu namanya kita gak cinta. Kita cintanya sama yang lain.
Saudara pernah lihat begitu nggak? Dia nyatakan cinta sama yang itu, sama si A, sama si U, si apa namanya, si Juleha, ya. Dia nyatakan cintanya sama Juleha, tapi yang dikawininya si Upik. Aduh, banyak yang seperti itu. Tuh, luar biasa dunia ini, elak-elak dunia kata Ibu Robi. Ya, saudara, cinta itu harus dibuktikan. Apa buktinya saya mencintai dulu yang namanya Dorcas Yunika? Saya nggak asal bilang I love you, tetapi aku menikahi kamu. Waduh saudara, waktu saya menyatakan cinta saya sama dia, oh kami naik angkot saudara sekalian, naik angkot yang besar itu, ya, angkotnya namanya ya Lembang, Lembang. Coba bayangkan. Saya masih ingat, mungkin istri saya udah lupa itu. Ya, kami naik angkot menuju Sumur, apa namanya? Sumur Bandung. Ya, susu murni namanya, susu murni itu dekat di Lembang. Saya nyatakan cinta saya sama dia. Bang, katanya, iya deh. Aku cinta sama kamu. Aku nyatakan cinta ini bukan untuk macam pacaran saya, bukan mau pacaran sama kamu, mau menikahi kamu, saya bilang. Rasanya apa saya bilang? Ada pertanyaan nggak? Tuh, saya bilang begitu. Saya menyatakan cinta sama kamu. Saya mau menikahi kamu, saya bilang. Nggak ada orang menyatakan cinta hanya untuk main-main, nggak ada itu. Di dalam Tuhan pun tidak seperti itu, saudara sekalian. Firman Tuhan bilang, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan saudaraku ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin, saudaraku. Ternyata begini, saudaraku sekalian, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa perintahnya tidak berat? Karena dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan apa tadi? Cinta. Enggak berat. Kenapa? Karena cinta. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Bagaimana caranya orang mencintai? Pertama, dia harus mengenal dulu, benar nggak? Saudara bisa nggak mencintai yang tidak saudara kenal? Nggak bisa. Benar nggak saudaraku sekalian? Bagaimana kita mencintai? Kita harus mengenal dulu siapa yang kita cintai. Setelah kita kenal apa? Kita membangun hubungan dengan dia. Kenalan. Ajak traktir. Makan pentol. Yang 5.000 pun jadilah. Benar nggak? Membangun hubungan. Bagaimana orang mau mencintai dan dicintai tanpa membangun hubungan? Saudara, nggak mungkin, saudaraku sekalian. Dia pasti kenalan dulu. Benar nggak, saudaraku sekalian? Nggak ada orang langsung nikah kecuali Siti Nurbaya. Nggak ada itu. Orang biasanya kenalan dulu. Ewe aram ding. Oh, aramku deh. Kak, ini kak, yang palsu apa yang aslinya kak? Iya kan? Orang kenalan dulu. Setelah itu dia membangun hubungan. Ya, mengenal orang tuanya, membangun hubungan. Ya, supaya apa? Supaya cinta itu kuat, cinta itu teguh, dan akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Bagaimana kita mau menikah, mencintai tanpa kita mengenal? Benar nggak?
Benar nggak yang mau menikah? Benar. Nggak ada yang mau menikah di sini? Ada. Ada. Tapi yang sudah punya suami jangan bilang lagi mau menikah ya. Ya. Kenal dulu. Kenal diri kita. Kenal siapa dia. Benar nggak saudaraku sekalian? Ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena berdasarkan cinta. Saudara sekali saya mau tanya, saya mau kasih tahu sekali lagi. Kalau orang jatuh cinta, saudara sekalian, dia tidak akan pikir panjang. Saudara pernah jatuh cinta nggak? Nggak pernah ya? Pernah. Pernah ya? Ya. Cuma 1-2 orang aja saya. Aduh, kasihan ya. Saudara pernah jatuh cinta nggak? Saya tanya sekali lagi. Pernah ya. Saudara, waktu jatuh cinta bagaimana? Rela berkorban nggak? Rela. Saudara, aduh, yang nggak pernah pakai parfum pun pakai parfum. Coba bayangkan. Berani beli parfum yang mahal. Coba. Yang wanita coba beli lipstick. Bukan mau ketemu ribuan orang, bukan. Mau ketemu 1 orang, bayangkan. Sudah janjian ketemu ya. Aduh. Dia nggak bisa tidur tuh ya. Besok aku pakaian apa? Besok aku persiapkan diriku seperti apa? Parfumku itu kemarin yang mana? Tuh kalau wanita. Dia susah tidurnya. Kenapa? Karena jatuh cinta. Berjuta rasanya. Jatuh cinta berjuta rasanya tuh. Nano aja kalah. Ya. Kalah. Orang jatuh cinta. Tuh saudaraku perhatikan baik-baik, perhatikan. Ya. Tuh. Kenapa Tuhan bilang perintah-perintahnya itu tidak berat? Karena cinta. Karena orang jatuh cinta itu. Saudaraku sekalian perhatikan coba waktu saudara jatuh cinta. Gaya kita coba yang laki-lakinya kayak punya uang banyak saja. Padahal dompetnya kering kerontang. Gayanya selangit bukan main. Sok gaya kayak apa? Saudara, dulu saya kempes loh waktu jatuh cinta sama Ibu Dorcas itu. Tapi tau nggak, saya paksakan naik taksi. Naik taksi dulu mahal. Bluebird dulu sekali pencet aja udah berapa dong? Udah 5.000 rasanya dulu. Iya. Sekali pencet Argo. Iya, betul. Belum masuk itu. Belum masuk. Belum nyampe tempat. Sudah Baru- langsung bayar. Coba. Buka pintu aja. Tuh. Padahal dulu aduh, kalau saudara tahu ya ampun. Tetapi mungkin Ibu Dorcas melihat saya dulu, woi, mak gagahnya. Ganteng luar biasa. Pujangga Nina jelas. Kisahnya mungkin kali kan. Woi, jangan sampai lepas ini. Saudara, gayanya minta ampun. Semua dikeluarkan, coba. Selipan-selipan saya di bawah lemari, di dompet bagian mana gitu ya. Ya kayak saudara juga lah dulu kan. Saudara kan sembunyi-sembunyikan uang pintar di dompet kan. Itu terkuras semua. Demi cinta. Demi cinta. Namanya jatuh cinta tuh saudaraku sekalian nggak ada lagi. Ya, harus ketemu dia, nggak bisa. Benar nggak saudaraku sekalian? Benar. Atau saudara nggak pernah jatuh cinta ya? Nggak pernah berkorban untuk cinta ya? Waduh, kasihan ya. Nanti dimulai lagi lah sama istrinya, tapi sama pasangannya ya. Saudara, kenapa Tuhan bilang perintah-perintahnya itu tidak berat? Itulah sebabnya kita bisa menuruti perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita cinta sama Dia. Mengapa kita mau melakukan perintah Tuhan? Karena kita cinta sama Dia. Di zaman perjanjian lama, saudaraku sekalian, orang tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan cinta. Karena berdasarkan hukum, berdasarkan agama, berdasarkan peraturan. Hanya karena kebiasaan. Bukan karena cinta. Itulah sebabnya manusia setelah Yesus turun, manusia harus mengerti
betapa Tuhan itu mencintai kamu. Aku tuh mencintai kamu. Kamu tuh berharga bagiku. Karena begitu besar cintaku kepadamu, aku turun menjadi manusia. Artinya dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Allah sendiri turun menjadi manusia. Karena begitu besar cintaku kepadamu, aku turun menjadi manusia. Supaya ketika kamu percaya kepadaku, kamu gak binasa. Kamu gak hancur hidupmu. Kamu gak mati dalam kekekalan, kematian yang kekal, tapi dalam kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Dia nyatakan cintanya kepada kita. Dia turun menjadi manusia. Itulah sebabnya kita pun haruslah mencintai Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak mencintai Tuhan, diperhatikan baik-baik, kita tidak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan. Yang kita lakukan hanya kebiasaan, agamawi, hanya ikut-ikutan. Tuh. Tetapi ketika karena cinta, saudara, kita nggak dibilang pun langsung kita mencari wajahnya. Layaknya seorang jatuh cinta. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa berat? Kenapa berat melakukan perintah Tuhan? Karena kita nggak cinta sama Dia. Cinta kita setengah-setengah. Mana ada cinta yang setengah-setengah, saudara? Nggak ada. Artinya begini, bukan saya maksud saya kita langsung sempurna, bukan. Tetapi cinta itu harus terus hari lepas hari dikembangkan. Dikembangkan, dilatih terus. Cinta itu terus harus ditumbuhkan. Amin, saudaraku? Amin. Harus terus ditumbuhkan. Kenapa orang dunia bilang, kenapa banyak terjadi perpisahan di rumah tangga? Karena dia bilang sudah habis jodoh. Tahu nggak satu lagi? Sudah habis cinta. Kenapa kamu bercerai? Sudah habis jodoh, Pak. Kok bisa habis jodoh? Kok bisa habis cintanya? Karena tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berkembang. Di dalam Tuhan pun cinta kita harus hari lepas hari berkembang, terus bertumbuh, terus berakar, terus kuat, terus kokoh. Amin, saudaraku. Sehingga apa? Sehingga perintah Tuhan itu kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Amin, saudaraku. Cinta itu harus dipupuk loh. Saudara, saudara suami istri aja, cintanya terus dipupuk loh. Ini, sudah berapa lama aku tidak memegang tangan istriku? Sudah berapa lama kamu gak pegang tangan istrimu? Pak, mungkin ada 10 tahun. Ya ampun, ngapain aja lo? Sudah punya anak 4, punya anak 3. Dulu aja kalau pacaran, mau nyebrang jalan, gandengannya luar biasa. Sini ding. Elak ding. Kare lo ding. Tagi arek motor teh. Sekarang nggak pernah lagi pegang tangan istrinya. Ibu-ibu, udah berapa lama nggak dipegang suami tanganmu itu? Lama. Jangan tanya Bu Robi. Jangan tanya Ibu Robi. Tanya yang di samping Ibu Robi itu. Tanya yang di sampingnya. Samping kiri kanannya maksudnya. Ya. Aduh. Waduh, sama-sama katakan waduh. 1, 2, 3. Bagaimana bilangnya jatuh cinta? Tidak dipegang. Pak, cinta itu nggak usah dikatakan, dibuktikan saja. Yang kecil aja nggak dibuktikan, dikatakan aja nggak mau, gimana mau dinyatakan? Bilang dong sama istrimu tuh sayang, gitu. Biar hidungnya agak naik sedikit nggak apa-apa lah. Gitu.
Amin. Pulang dari sini praktekkan. Gak ada amin lagi, pulang dari sini praktekkan, suami-suami. Ini benar ya, ditagih nanti sama suaminya ya Bu ya. Tapi nggak ditagih pun sudah. Ya, Dipegang. Mama Timothy jangan lupa tagih nanti. Haleluya. Ya. Apalagi tuh Pak Kordinan. Oh, kalau Pak Kordinan saya yakin tuh romantis orangnya tuh. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, nih, kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti mengalahkan dunia. Kenapa begitu Pak? Cinta bisa mengalahkan? Karena cinta kita terbukti dengan melakukan perintah tuh. Itu makanya cinta yang mengalahkan dunia. Tuh. Kenapa? Nih, perhatikan saudaraku sekalian. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Saudara tahu nggak artinya iman itu? Artinya percaya penuh. Saudara, percaya seperti apa percayanya orang Kristen, anak Tuhan? Percaya orang Kristen adalah percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan perintah Tuhan. Itu namanya orang beriman. Orang yang takwa kepada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kalau dia tidak melakukan perintah, saudaraku perhatikan baik-baik. Dia bukan orang yang beriman. Karena firman Tuhan bilang di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Nih, dunia itu. Coba buka. Di sebelahnya. 1 Yohanes 2. Apa itu dunia? Apa yang ada di dalam dunia itu? Yang harus kita kalahkan itu. Yang harus kita kalahkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Coba kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Nih. Atau mulai dari 15. Ya, 1 Yohanes 2 sudah dapat ya tadi ya di sebelahnya ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dunia itu berbicara dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara mau mengalahkan itu? Nggak bisa, saudaraku sekalian, tanpa mencintai Tuhan. Saudara mau mengalahkan keinginan daging. Saudara mau mengalahkan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Waduh, nggak bisa, saudaraku sekalian. Percaya saja. Saudara tidak akan bisa mengalahkan keinginan daging. Percaya saja. Apa itu keinginan daging? Coba kita lihat yuk. Galatia 5. Tuh. Apa itu perbuatan daging, keinginan daging? Galatia 5 ayat 19. 20, 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubah dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
tidak dapat bagian. Itu makanya firman Tuhan bilang, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Mengalahkan dunia. Saudara mau mengalahkan penyembahan berhala? Orang kita hidup dari situ dulu kok. Saudara mau mengalahkan sihir? Saudara mau mengalahkan percabulan? Ya, dulu gampang jatuh cinta nggak? Gampang. Lihat cewek cantik gimana? Lihat cowok cantik, ganteng gimana? Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Dulu suka berkelahi kan? Ya, dulu suka iri hati kan? Dulu gampang marah kan? Ada yang nggak gampang marah nggak di sini? Gampang marah, amarah, kepentingan di sini, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Dulu suka ngomong nggak? Saudara mau meninggalkan itu semua dengan cara kekuatan kita? Nggak bisa. Kalau sudah terikat dengan kedagingan, saudaraku sekalian, itu makanya nggak akan bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kecuali datang kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Saudara, yang bisa mengalahkan dunia ini adalah ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan. Bagaimana supaya kita taat kepada perintah Tuhan? Jadilah pribadi yang mencintai Tuhan. Jadilah orang yang mencintai Tuhan. Saudara, kesaksian sudah banyak kan? Orang sudah disembuhkan dari kanker, ya, dari keterpurukan, sudah diangkat Tuhan. Tetapi kembali lagi ke sana, balik lagi ke sana. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh dalam cinta. Saudara, cinta gak bisa terbagi dua seperti lagu dangdut. Saudara jangan suka lagu cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Dalam Tuhan gak ada. Gak ada, itu namanya keduniawian. Itulah dunia itu. Ya, gak bisa dibagi. Saudara datang kepada Tuhan tapi datang ke berhala juga. Gak bisa. Percaya saja. Datang kepada Tuhan tapi datang ke berhala juga iya. Tuh, saudara tidak akan bisa mengalahkan dunia. Percaya saja saudara. Kalau kita menduakan Tuhan, ya, kita bilang kita cinta sama Tuhan tapi kita cinta sama yang lain, saudaraku sekalian, kita akan ditelan dunia ini. Perhatikan baik-baik. Saya bicara apa adanya. Saya bukan orang yang gampang merayu-rayu, gampang apa, enggak. Aduh, saudara, alat maklum aja ya. Amin. Saya juga waktu nyatakan cinta sama istri saya ini ya, bukan orang yang coba tanya dia, bukan gampang orang yang merayu-rayu. Engkaulah bulan sayang, engkaulah bintang, engkaulah ini itu. Enggak, saudara. Bahkan saya jarang ngasih bunga rasanya. Yang pernah saya kasih bunga itu adalah bunga plastik. Ya, karena satu murah, ya, dan dua awet, tidak lekang dimakan waktu. Kalau bunga plastik, benar nggak, bapak-bapak? Benar nggak? Ikuti contoh yang baik itu, supaya cintanya tidak lekang dimakan waktu. Ya, belilah bunga plastik. Waktu itu kan orang sibuk Valentine ya. Ya, jual kalau di Bandung tuh kalau waktu 14 Februari itu orang jual bunga ros itu di pinggir-pinggir jalan. Wih, saya mau ketemu ini Bu Gembala waktu itu. Wih, gimana caranya nih? Nggak enak juga ini kalau kurang romantis terus nih. Akhirnya saya masuk ke toko, saudaraku sekalian, ada namanya toko Jogja dulu di Bandung Indah Plaza. Saya jalan, saya cari. Dapatlah dia bunga plastik. Ya. Alasannya masuk akal, supaya tidak lekang dimakan waktu. Tuh.
Harus pintar saudaraku, harus bijak. Bapak-bapak harus bijak ya. Amin. Harus bijak lah. Ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kenapa kita menjadi orang yang beriman? Karena cinta. Bapak-bapak yang di sini coba pandang istrinya, Coba pandanglah dulu walaupun jauh duduknya. Karena aku cinta padamu, bilang dulu gitu. Cuman Pak Kordinan aja yang melihat istrinya. Aduh, contohlah Pak Kordinan itu. Pak Ranta belum melihat istrinya tuh. Coba lihat dulu istrinya di belakang itu. Because of love katanya gitu. Nggak apa-apa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Tatap mata saya, kata Mama tidak. Iya. Amin saudaraku. Karena cinta. Inilah yang mengalahkan dunia itu. Dan inilah kemenangan loh yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu makanya iman kalau nggak berdasarkan kasih, dia hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai agamawinya, percaya tinggal percaya, tetapi nggak berdasarkan cinta. Tapi coba kalau kita karena cinta, kita melakukan apapun untuk Tuhan. Aduh capek aku Pak Pendeta, capek. Kalau kamu cinta sama Tuhan, gak ada kata capek. Benar gak saudaraku? Saudara waktu jatuh cinta capek, bilang capek gak sama pasangannya? Gak ada, percaya aja. Saya gak percaya itu saudara bilang capek. Capek aku mau ketemu engkau kak, bang. Atau capek aku mau ketemu engkau Din. Gak pernah bilang gitu kan? Pasti jalan terus. Jalan terus. Suatu hari ada cerita begini. Ya. Seorang laki-laki di rumahnya. Ya. Waktu ibunya sakit, ibunya bilang begini, "Nak, tolong nak, ibu sakit. Tolong belikan makanan untuk ibu." "Bu, ini sudah malam. Aku mau istirahat, Bu. Aku capek, aku ini pulang kerja, Bu. Capek aku, nah, Bu. Udahlah makan yang ada aja dulu, Bu. Tapi Ibu, aduh, Ibu pingin makan bubur nak, tolong belikan." "Bu, yang makan yang ada aja." Saudara, gak berapa lama kemudian, saudaraku sekalian, pacarnya telepon saudaraku sekalian. "Bang, ya dek, aku kepingin kali makan capcay bang." "Hah, iya kak dek?" "Iya bang." Belum pacarnya minta, saudaraku sekalian minta dibelikan. Oke dek, nanti abang antar ya. Sekarang abang berangkat, coba. Tuh. Luar biasa gak itu cinta itu? Sampai ibu yang melahirkannya aja ditolaknya loh sama pacarnya. Itu namanya orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu saudara, aduh. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu lebih mengasihi bapakmu, ibumu, atau anak-anakmu, kamu gak layak bagi dia. Tuh. Amin. Kenallah siapa yang kita cinta. Jangan gak kenal siapa yang kita cinta. Bagaimana kita mau menikah? Mau masuk dalam pelaminan? Mau hidup dalam seumur hidup bersama pasangan? Kalau kita nggak kenal bagaimana? Abang ini nyindir-nyindir apa aja? Iya. Oh, sungguh nekat yang nyata katanya. Ya. Kayak gini loh. Seorang hamba Tuhan bilang begini loh. Begini, ini benar ini. Edwin Lois Cole namanya. Ya. Kalau kamu mau tahu gimana surga dan neraka di bumi ini, ya kamu menikahlah. Menikah saja. Nanti kamu akan tahu bagaimana surga dan neraka itu. Menikah. Ya, sana menikah. Kalau kamu mau tahu surga dan neraka. Tuh.
Kalau nggak ada cinta, sekali lagi, bagaimana cinta bisa bertumbuh, berkembang, ya, dan kokoh terus sampai akhirnya, sampai pada akhirnya, ya. Kenallah siapa yang kita cinta. Bangun hubungan dengan dia. Bangun hubungan supaya kita kenal, semakin kenal, semakin kenal. Benar nggak saudaraku sekalian? Cintai Tuhan. Kalau kita mencintai Dia, apapun yang dikatakannya akan kita lakukan dengan senang hati. Amin, saudaraku. Karena begini, perintah Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Coba kita lihat ayat terakhir yuk. Yohanes 12 ayat 50. Kenapa kita harus hidup dalam perintah Tuhan? Kenapa kita harus hidup dalam perintah Tuhan? Yohanes 12 sudah dapat? Yohanes 12, coba buka Yohanes 12. Yohanes 12. Sudah dapat? Yohanes 12 ayat 50. Sudah dapat, katakan amin? 1, 2, 3. Dan aku tahu bahwa apa? Perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan ketika dia turun menjadi manusia, dan aku tahu bahwa perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana caranya? Hidup dalam perintahnya. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan perintah Tuhan kalau kita nggak jatuh cinta sama Dia, kalau kita nggak cinta sama Dia? Amin, saudaraku. Cintailah Tuhan. Cintai Tuhan. Belajar terus untuk mencintai Tuhan. Bertumbuhlah terus dalam cinta kepada Tuhan. Di kamarmu, di rumahmu, di tempat kerjamu, dimanapun engkau berada, ingatlah akan cintamu kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita akan terus melakukan perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, kata Tuhan. Ampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Amin, saudaraku? Amin. Berkati, beritakan Injil. Kenapa kita mau melakukannya? Karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Saudara mau amin? Melakukan perintah Tuhan karena cinta, amin? Amin. Perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan cinta, kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Tuhan, lihat kami, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau cintai. Kami adalah pribadi-pribadi yang Kau cintai, Tuhan. Engkau sayangi. Engkau sudah berikan nyawa-Mu untuk kami, supaya kami hidup, supaya kami berkemenangan. Engkau sudah berikan semuanya, Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk mengasihi Tuhan, untuk cinta kepada Tuhan. Hari lepas hari, hari lepas hari, mencintai Tuhan, sehingga kami pun bisa mengasihi sesama kami. Sehingga kami mengalahkan dunia ini, Tuhan. Sehingga kami mengalahkan kedagingan. Oh ya Rabbaka syakar Rabbaka. Ku cinta Kau Yesus. Mari katakan hanya Engkau. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya. Sungguh ku rindu mengatakannya. Betapa aku mengasihimu, ku cintakan. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau, hanya
mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Saudara, ambil keputusanmu saat ini. Ambil keputusan. Cinta kepada Yesuslah yang membuat engkau tidak menjadi marah lagi. Cinta kepada Yesuslah yang membuat engkau menjadi sabar, membuat engkau menjadi murah hati. Cinta itu membakar hatimu, sehingga engkau tidak peduli dengan keinginan-keinginan daging yang coba menjatuhkan engkau siang dan malam. Cinta itulah biarlah membakar hatimu. Biarlah api cinta kepada Tuhan itu terus membakar jiwamu, membakar hatimu. Dalam nama Yesus yang berkuasa, cintailah Tuhan. Lakukan perintahnya, karena engkau mencintai Tuhan. Ambil keputusanmu untuk mencintai Tuhan. Kalau engkau rindu mencintai Tuhan lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku cinta. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesus, Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia rindu cintamu, Dia rindu hatimu. Yang Dia mau hanyalah hatimu, sungguh ku rindu, karena Dia begitu mencintai engkau. menyatakan Tuhan merindukan hatimu. betapa aku mengasihi. Sekali lagi katakan, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus, hanya kau bagiku. Api Tuhan, apimu Tuhan, api cinta karena Kau curahkan bagi jemaat, Sungguh ku rindu bagi gerejamu di tempat ini. menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat demi nama Yesus. Biarlah mulai sore malam hari ini api cinta yang daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk membakar hati kami, membakar hati jemaatmu Tuhan. Api cinta yang daripada Engkau demi nama Yesus, sehingga jemaat menjadi pelaku firman. Amin. Karena mencintai Engkau, Roh Kudus teguhkan firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, turunlah urapan itu Tuhan atas setiap jemaat. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam jiwaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau membakar hati kami dengan cinta yang dari Tuhan, supaya sungguh Engkau dapati semakin hari kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cinta kami, hati kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah firman yang hidup itu dalam kehidupan kami. Kami menangkap semuanya dan kami rindu melakukannya sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kami, bagi rumah tangga kami, bahkan bagi kota kami Palangkaraya. Terima kasih
Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sebelum kita menutup ibadah kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Ibu Botisa, Mama Timothy, bahwa kita di dalam doa syafaat. Baiklah Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, puji, agung dan muliakan. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan beri bagi kami, atas kekuatan baru, pengharapan, pengurapan yang baru, bahkan tenaga yang baru bagi kami. Tuhan, kami boleh ada bersama-sama menaikkan syukur kami, doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengukuhkan, menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami Tuhan. Dalam nama Yesus berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan bagi kami. Biar itu menjadi rema dalam hidup kami, berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, diberkatilah jemaat Tuhan Barigas Penuaian yang baru, yang lama Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan berkati juga dalam nama Yesus. Bahkan keluarga lepas keluarga di tempat ini Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan melawat dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau menyerahkan setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Mari Bapa, Kau terus pimpin kami Tuhan, lawat kami, bawa kami terus bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau lebih lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai, Engkau telah mati bagi kami, bangkit bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Karena cinta Tuhan, kasih Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan atas kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga buat kerinduan hati kami Bapa, dalam nama Yesus. Kami rindu punya tanah, punya bangunan gereja Tuhan, dalam nama Yesus. Itu menjadi suruh doa kami. Kami percaya Tuhan menyiapkan, menyediakan lebih dari apa yang kami minta dan pikirkan. Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap pribadi kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa baik di daerah tempat ini Tuhan, bahkan sepanjang dekat tempat sini Tuhan, dalam nama Yesus. Bawalah kami Tuhan, pakailah kami lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena bagi setiap orang kami jumpai, kami temui dalam nama Yesus. Beri kami roh keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami rindu banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota kami Palangkaraya, di mana Tuhan tempatkan kami ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hujan kelepasan, pengampunan, hujan pertobatan tercurah terjadi atas kota kami Palangkaraya, terlebih Kalimantan Tengah Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan bangsa kami Tuhan pulihkan, lawat Tuhan. Bahkan kota-kota, pulau-pulau yang ada suku, bahasa, kaum dan bahasa Tuhan, dalam nama Yesus. Bawa kami Tuhan terus mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam nama Yesus. Pilih, pakai kami lebih heran dan luar biasa Tuhan. Dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup kami. Tuhan terus menolong kami, Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di tempat ini juga berdoa untuk Bereng Rambang juga Tuhan berkati, lawat dengan kuasa, bahkan dalam tahap pembangunan gedung gereja Tuhan, lawat Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan di sana Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun jadi program, kegiatan, pekerjaan Tuhan di Bereng Rambang juga Tuhan berkati, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bawalah hidup kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dalam visi misi Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam relnya Tuhan. Kami terus berjalan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat
Lebih Barigas Unity juga Tuhan pakai lebih untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Kalimantan Tengah. Bahkan Tuhan desa-desa, pelosok desa juga Tuhan pakai lebih yang luar biasa. Setiap hamba-hamba yang Tuhan bekerja di desa-desa juga Tuhan pakai lebih yang luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa terus hidup kami, hati, pikiran, perasaan kami terus mengandalkan Tuhan di setiap perkara hidup kami. Tutup bungkus sekali lagi Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan dengan kuasa-Mu, darah-Mu yang kudus, pagar benteng kami dan api kemuliaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami tidak izinkan setiap kosa kegelapan, roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh api sejahat, roh apapun membelenggu kami, membelenggu keluarga kami mau ikat, patahkan, hancurkan, remuk hanya di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Mari Bapak Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap pribadi kami, keluarga kami, terlebih Tuhan umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu diperlengkapi kesatuan hati, terus ada mengalir terus kami Tuhan, lalu kami boleh bekerja sama dengan baik, dengan penuh kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu ambil bagian hari ini, Tuhan berkati dan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur saat sore ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, amin. Shalom. Ada diberkati Tuhan, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, selamat datang buat Bapak yang baru pertama kali hadir ya, Pak ya. Tuhan memberkati ya. Dan Ibu yang dibawa oleh Mama Tina, selamat datang. Saya lupa namanya. Mama Ari ya. Bapak siapa? Bapak siapa Bapak? Hah? Bapak Tirta ya? Yang bersama Pak Perina tadi bukannya? Oh iya. Ya, puji Tuhan, selamat datang Pak ya. Tuhan memberkati kita keluarga di tempat ini ya. Bapak dan Ibu bukan orang asing di tempat ini, kita keluarga di tempat ini. Amin. Kita keluarga di tempat ini ya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Bapak Ibu, kemudian ada beberapa pengumuman ya. Kita hari Selasa, Rabu dan Kamis itu kita doa puasa 3 hari bersama-sama di sini ya. Doa puasa 3 hari ya. Kita ada doa mulai jam 1 siang. Ya. Kita berdoa dan berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh kita mau mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena ini masa-masa yang mendesak. Ya. Karena kita mau minta isi hati Tuhan apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Itu pokok doa kita yang utama. Setelah itu apa? Baru kita berdoa untuk pokok-pokok doa kita. Amin. Amin. Kita minta jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Karena begini, kalau selagi masa hidup mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka nggak akan selamat dunia akhirat. Percaya saja. Itu dari firman Tuhan yang bilang. Tuh, bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Bahwa Yesuslah kehidupan. Amin, saudara. Di luar Yesus tidak ada kehidupan, tapi yang ada kematian yang kekal. Nah itu, kita minta sama Tuhan. Jadi kita akan ada doa puasa ya, hari Selasa dan Rabu dan Kamis. Selasa, Rabu, Kamis ya. Amin, saudara. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut berdoa bersama-sama, silakan datang Selasa, Rabu, Kamis. Kita akan ada doa puasa di tempat ini ya. Amin, saudara. Ya, hari Sabtu kita berdoa puasa di sini juga jam 1 siang. Ya, kita semuanya berdoa dan kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Tanda cinta kita kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, kita berdoalah ya untuk pokok doa kita selalu ya di rumah kita. Kita berdoa juga untuk tanah dan bangunan gereja kita. Amin. Sudah beberapa kali kita lihat tanah itu, tetapi nggak jadi-jadi, saudara sekalian. Ini belum ada kabarnya lagi. Yang kemarin terakhir kita lihat. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan kasih kita tanah yang tepat, ya, dan bangunan yang tepat juga. Kita di Bere Rambang juga gereja kita saudara sekalian sedang membangun. Ya, doakan pembangunan gedung ibadah di Bere Rambang, saudaraku sekalian. Nanti kita retreat di sana. Amin. Haleluya. Kita berdoa biar itu segera boleh terjadi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Cecil ya. Sudah berkorban, sudah menaburkan. Ya. Ini saudara sekali lagi ini untuk gedung yang besar ini mic-nya ini saudara sekalian. Sebenarnya. Tetapi dia sudah bernubuat.
mic-nya dulu lah. Baru nanti gedungnya menyusul. Amin, saudaraku? Ya. Ibu Cecil katanya nggak perlu disebutkan nama saya. Oh, sebutkan namamu. Kenapa rupanya? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku? Bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Kita berdoa nanti untuk Ibu Ari ya. Ibu Ari ya, kita berdoa untuk kesehatannya. Dia sakit. Iya, nanti kita berdoa. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Tetap semangat untuk mencintai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Ari, Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Kami berdoa dek sakit kanker payudara Tuhan. Ya Rabaka dalam nama Yesus, apapun dan siapapun yang menyebabkan kanker payudara, saat ini juga kami cabut dari ibu ini. Kami perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Pergi, pergi, pergi. Pergi, keluar dari hidupnya dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan mengobati hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kasih, dengan pengampunan. Dalam nama Yesus. Siapapun yang pernah bersalah sama ibu ini, biarlah Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Apapun yang membuat hatinya sakit, demi nama Yesus. Bawa ibu untuk mengampuni orang ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadilah ibu ini sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Segala puji hormat kemuliaannya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, di tangan hambamu ada pokok-pokok doa Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah apapun yang menjadi pokok doa umatmu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau yang menjawab ini semuanya Tuhan. Apakah tentang pekerjaan mereka, tentang usaha mereka, tentang hubungan keluarga. Hamba berdoa Tuhan Engkau yang menjawab ini Tuhan. Apakah mengenai hutang piutang. Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan buka jalan untuk semuanya boleh dibereskan Tuhan. Berkati jemaatmu di tempat ini. Berkati jemaatmu di tempat ini. Berkati Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Buat menjadi berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya, hamba percaya semua pokok doa ini Tuhan sudah jawab. Demi nama Yesus. Karena mereka semua adalah milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati setiap kami di tempat ini. Rumah tangga, keluarga, hidup nikah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak kami semuanya Tuhan berkati. Amin. Cucu menantu kami semuanya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ajar kami terus untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Ingatlah bahwa kau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Engkau